أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'ashr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih guruku Ustaz Maulana, tabi guru kami Habib Utsman, Kak Caca, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu surah yang sangat singkat, tapi kata ulama kita bahwasanya seandainya Al-Qur'an turun cuma satu surah ini sudah sangat cukup untuk modalnya manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Modal apa itu? Untuk menyadari waktu yang ada. Maka pembahasan kita untuk dicatat untuk seluruh jamaah yang ada di rumah dan yang ada di studio, benarkah bahwasanya waktu terasa begitu cepat karena banyak yang kurang merasakan keberkahan waktu, padahal waktu itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya betul. Apa, Bu? Kenapa betul? Karena orang banyak menyia-nyiakan waktu. Waktu itu terasa cepat kalau tidak diisi dengan kebaikan. Subhanallah. Ibu pernah dengar nggak, Bu, kisahnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, salat 2 rakaat tapi khatam 30 juz. Subhanallah. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Kita setahun kagak khatam-khatam. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Subhanallah. Maka kok bisa ada orang yang setiap hari khatam tuh bagaimana caranya? Itu orang yang berberkah waktunya. Sama-sama 24 jam yang Allah kasih sama kepada dia dan kepada kita sama. Tapi ada yang waktunya subhanallah dalam 1 jam dia bisa menghafalkan 1 halaman Al-Quran. Dalam 1 jam dia bisa membaca hadis. Dalam 1 jam dia bisa membaca sholawat sampai 1000 kali. Bahkan Rabi'atul Adawiyah 100.000 kali. 500.000 kali sholawatnya dalam sehari semalam. Kalau kita baru ngebayangin aja, aduh gak selesai. Subhanallah, bahkan ada yang tidak sempat beristighfar sampai 70 kali dalam sehari. Subhanallah, maka keberkahan waktu bisa jadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada mereka yang tidak beriman lagi beramal saleh. Karena sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusr. Manusia berada dalam kerugian. Kerugian apa? Kerugian menyia-nyiakan waktunya. Ni'matani, kata Nabi SAW, 2 nikmat maghbunun yang bisa dianggap remeh oleh manusia. Nikmat apa itu? As-sihha wal faragh, kesehatan dan juga keberkahan waktu. Waktu luang dia sia-siakan. Nanti umur segini baru saya berangkat haji. Nanti umur segini baru saya tobat. Nanti umur segini, padahal ternyata waktu kita tidak ada yang tahu kapan game overnya. Subhanallah, umur gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Karena tua muda sehat sakit, belum tentu yang sakit duluan. Ih, subhanallah. Subhanallah. Bisa jadi yang sehat. Dan aku ingat banget kata-katanya Ustadz Syam itu bagus banget ketika kita sebenarnya kan mau Ramadan insya Allah. Bagus banget ketika kita menghatamkan Quran ketika Ramadan itu bagus banget. Bagus banget. Tapi kalau kita cuma menghatamkan dan membaca Quran cuman bulan Ramadan artinya bisa jadi dia adalah hambanya Ramadan. Subhanallah. Jadi latih diri ini. Latihan di bulan Ramadan, justru bulan Ramadan tuh prakteknya. Latihannya tuh sekarang-sekarang ini justru, Masya Allah. Jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu.
Buat Ustadz Syam, aduh kita pagi-pagi udah diingetin ya, catat ya ibu-ibu. Hari ini udah baca belum Al-Qur'annya, udah dibaca belum tafsirnya ya. Jadi kalau belum ayo abis acara ini langsung dibuka Qur'annya, kita langsung ngaji. Dan habis ini kita mau belajar langsung sama Habib Utsman. Habib, ketika terasa lagi sulit banget, iman itu yang bikin tenang. Ya, tapi kenapa keimanan itu baru terasa berharga, terasa nikmat justru ketika kita mendapatkan ujian. Ujian kesusahan dalam tanda kutip ya Bib. Kalau lagi susah tuh kayaknya sujud enak banget. Tapi kalau lagi ujiannya tuh harta melimpah, jabatan, pekerjaan. Kayaknya sujud tuh buru-buru gitu kayaknya Bib. Kenapa ya Bib ya? Mohon tausiahnya. Ya, akhir Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, keberkahan yang keenam yang Allah beri tapi kita nggak sadar, yaitu keberkahan iman. Banyak orang yang lagi susah, yang lagi ada masalah, baru kembali kepada Allah. Wa idza masal insana durru doa rabbahu muniban ilaih. Dia kembali kepada Allah karena dalam keadaan susah. Dalam tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi, dan jelaskan dalam tafsir-tafsir yang lainnya bahwasanya seorang hamba yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya dengan kehidupan dunianya, dia coba dengan keimanannya. Iman itu harus diuji seperti pedang yang diasah. Semakin diasah semakin tajam. Jadi cobaan yang Allah berikan kepada hamba, karena hamba sayang kepada hamba tersebut, agar apa? Agar dia kuat dan mantap dengan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada Allah. Seorang hamba yang dikasih ujian, dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin angkat derajatnya setinggi-tingginya. Sehingga apa? Sehingga ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Jangan kalian ketika susah doang ingat sama Allah. Kalau ada masalah baru nangis. Ada masalah baru sholat, sampai ceguk-cegukan nangisnya. Tapi kiran dapat duit, senang, lupa sama Allah. Hidupnya makmur, sejahtera, lupa sama Allah. Inilah yang celaka. Bahwasanya bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan ditambah sama Allah. Tapi kalau dia gak bersyukur, dia gak terima kasih, hati-hati. Azab Allah nyata dan sangat pedih. Oleh karena itu, senantiasalah selalu ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ingat akan susahnya, ingat akan penderitaan manusia-manusia yang lain. Alhamdulillah ya Allah kalau dapat rezeki. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah ketika dikasih kesehatan. Alhamdulillah bisa sholat. Alhamdulillah bisa berjalan. Alhamdulillah bisa ibadah. Alhamdulillah bisa sujud. Alhamdulillah bisa ruku. Alhamdulillah bisa bangun malam. Ini bentuk terima kasih hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang mereka sulit untuk sholat, sulit untuk ibadah. Mereka dalam keadaan sakit. Mereka dalam keadaan berbaring. Sehingga apa? Sehingga mereka melupakan waktu sehatnya. Untuk itu, siapapun, dimanapun kita berada, ingat kepada Allah. Sholat yang benar, ibadah yang benar. Sebelum Allah cabut kenikmatan kita, jangan sampai Allah murka kepada kita. Taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar Allah sayang kepada kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbal Amin Alamin. ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi artinya memang ujian itu perlu ada untuk meningkatkan keimanan kita. Betul. Mengingatkan kita bagaimana caranya bersyukur. Saya sebelum sakit gak pernah tuh bersyukur bisa ngunyah makanan, bisa nelen baik-baik aja tuh gak pernah. Begitu dikasih sakit sehari aja sama Allah, ya Allah ternyata ngunyah bisa nelen tuh enak banget ya. Masya Allah Ya tabarakallah. mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Artinya apa Bib? Allah lah yang memutarbalikkan hati manusia atau hamba. Masya Allah tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, ibu-ibu kayaknya langsung pengen nanya-nanya nih sama guru kita. Langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya sama guru kita? Oke, yang sebelah sini dulu deh, silahkan. Ibu, boleh ke tengah-tengah, ibu mau nanya sama Ustadz siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya dari tadi sampai 3 kali, ibu mau nanya sama Ustadz siapa? Ustadz Maulana. Oke, silahkan.
Ibu siapa namanya, dari mana? Perkenalkan, nama saya Ibu Mafriha dari Tegal, dari Majelis Taklim Altofunisa Tembok Luwung, Tegal. Oke, Ibu Mafrifa. Piye kabare, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, pertanyaannya Mau apa, nanya Bu? Apa? Ketika saat sakit kita baru sadar sehat itu mahal. Tapi kenapa waktu sehat lupa, kadang-kadang lupa sholat Pak Ustadz. Tapi pas ini anak saya lagi sakit Pak Ustadz. Udah 3 bulan belum sembuh-sembuh Pak Ustadz. Dan mohon doanya semua sama. Amin, insya Allah. Benar Pak Ustadz, ini anak saya lagi sakit. Subhanallah, sakit apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Udah berobat ke dokter. Sakitnya sakit Ke rumah apa? sakit tapi katanya lambung. Tapi lambungnya udah sembuh. Oh, anaknya laki-laki perempuan? Perempuan Umur? umur 23. Subhanallah, sudah menikah, maaf, Bu? Belum. Belum menikah, minta doanya Ustadz Maulana. Oke, nah kenapa tuh tentang kesehatan ya, Bu ya? Iya. Itu sebuah kenikmatan, tapi kalau lagi sehat kadang suka lupa sholat gitu ya, Bu ya? Iya kadang. Bu. Baik, udah itu aja, Bu, pertanyaannya, Iya. Bu. Ya. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi safar, insya Allah doanya kabul ya Ustadz Maulana ya. doanya Jadi dikabul. banyak-banyak doa buat anaknya, kita juga bantu doa, Bu. Makasih. Ustadz Maulana silahkan. Izin Habib dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan ada keberkahan yang ketujuh. Catat ya buat yang di rumah. Ada keberkahan yang ketujuh yang Allah berikan tapi tanpa kita sadari, yakni keberkahan kesehatan. 1, 2, 3. Kesehatan. Coba diulang. Kesehatan. Sekali lagi. Kesehatan. Kesehatan. Maknai kesehatan itu sebagai amanah. Maknai kesehatan itu sebagai anugerah pemberian dari Allah. Titipan dari Allah kesehatan. Kenapa Nabi berkata bersabda bahwa umatku itu usianya 60-70 masa panennya. Apa maknanya? Kita maknai bukan batasnya, tapi maknai bahwa kita harus sehat. Jangan meninggal di bawah usia 60-70 karena belum panen. Belum panen. Nabi itu sehat. Jadi maknai kesehatan sebagaimana maknai kesehatan. Yang kedua, jaga kesehatan. Sekali lagi apa? Jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Jangan rusak diri. Kenapa diharamkan pakai tato? Karena tato itu merusak darah. Orang yang tato tidak diterima untuk donor darah. Nggak diterima donor darah. Makanya yang mentato dan ditato dua-duanya dilaknat. Mohon maaf, jangan merusak diri. La darara wa la dirara, jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain. Contoh, maaf saya pinjam kata-kata ini, merokok. Itu kan membahayakan diri juga membahayakan orang di sekitarnya. Ustaz, bagaimana kalau kami perokok? Mungkin ada tempat khusus untuk merokok. Jangan merokok di dekat orang hamil. Betul tidak? Di anak-anak, saya kalau ada merokok di rumah, di luar, jangan di rumah. Ada anak kecil. Kasihan. Maaf ya. Yang ketiga, maaf tanpa menggurui, astagfirullahaladzim. Yakni, menjadi sehat itu penting. Oke? Nabi tidak pernah sakit. Cuma menggigil waktu dapat wahyu. Nabi pernah apa? Sakitnya karena kena panah waktu perang Uhud. Nabi sakit karena diracun. Jadi Nabi tidak pernah sakit karena tidak menjaga diri. Jaga diri ya, Bu. Pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau sakit? Sakit itu penggugur dosa. Qadarullah sakit. Sakit itu penting juga. Satu-satunya manusia yang tidak sakit Fir'aun. Emang ibu Fir'aun? Naudzubillah min dzalik. Ya, mohon izin ya. Maaf tanpa menggurui. Kalau sakit itu penggugur dosa, pengangkat derajat dan mendapatkan pahala.
Kalaupun kadarullah itu ternyata sakit. Ibu yang semangat ya Bu. Anaknya lagi sakit. Insya Allah Allah angkat dosa-dosanya. Amin. Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Allah berikan pahala. Allah Amin. berikan kemuliaan. Subhanallah. Karena luar kita tidak biasa. bisa lari dari takdir. Baik, jadi artinya memang ketika memang sehat itu sebuah kenikmatan, tapi ketika sakit sebenarnya itu adalah penggugur dosa asal kita ridho Ridho. dan ikhlas. Baik, Harus jazakallah sabar. khair. Terima kasih Ustadz Maulana, kasih tepuk tangan dulu Bu. Luar biasa. Sekarang siapa lagi yang mau nanya sama guru-guru kita? Angkat tangan. Angkat tangan Bu. Oke, yang sebelah sini dulu deh. Silakan Ibu. Tadi yang kerudung pink udah, sekarang yang coklat. Silakan Bu. Ibu siapa namanya? Dari mana? Mau nanya sama siapa Ibu? Sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, silahkan. Ibu di sini ya? Iya. Siapa namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli dari Majelis Taklim Al Barokah, Serang, Banten. Kasih tepuk tangan Bu. Jamaah kita kalem-kalem semua ya. Saya kayak harus belajar kalem sama Ibu deh. Iya gitu, silakan Bu. Kadang rejeki yang halal itu terasa kecil. Sementara rejeki yang haram terasa terlihat menggiurkan. Oke Bu Eli. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Udah, silahkan Ustadz Syam. Makasih Kak Caca, terima kasih Ibu Eli, tapi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Keberkahan itu tidak dilihat dari banyaknya ataupun besarnya, tapi keberkahan itu dilihat dari cara mendapatkannya dan cara pemanfaatannya. Subhanallah. Maka keberkahan yang kedelapan yang Allah beri, tapi kadangkala kita nggak sadar-sadar, yaitu keberkahan dari rizki yang halal. Ibu, rizki yang halal. Halal apanya? Halal zatnya. Memang barang yang halal. Halal apanya lagi? Halal cara mendapatkannya. Kemudian halal apa lagi? Halal cara penggunaannya. Zatnya halal. Halal juga mendapatkannya. Tapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka jadi tidak berkah. Coba lihat keberkahan rizki. Tidak dilihat dari jumlahnya. Siapa dia? Sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warda, yang terkenal dengan kekayaannya. Datang sebagai seorang pengusaha yang kaya raya. Tapi keluar dari kota Makkah, hijrah ke Madinah tanpa membawa sepeser pun. Kata penduduk Makkah, Abdurrahman, kau mau ikut sama Muhammad pergi sana ke Madinah. Tapi dengan syarat, jangan ada satupun barang di Makkah yang kau bawa. Meskipun itu milikmu, tapi karena kau keluar dari Makkah, maka jangan bawa sepeser pun. Padahal dia adalah seorang pengusaha kaya raya. Sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lebih daripada 100 toko yang ada di kota Makkah punya dia, punya beliau. Tapi beliau tinggalkan semua ketika berhijrah ke Madinah. Apa yang terjadi? Sampai di Madinah Sayyidina Abdurrahman bin Auf mau dikasih modal, gak mau. Mau dikasih ini, gak mau. Beliau katakan, biar saya cari keberkahan itu sendiri. Maka beliau membuka lagi di pasar pekerjaan. Maka beliau bekerja. Subhanallah. Pernah suatu kali dapat keuntungan 1 peti emas. Subhanallah. Bingung. Kenapa bingung? Karena tidak tahu mau diapain. Maka dia serahkan seluruhnya untuk kaum miskin. 1 peti emas itu. Besoknya untung 2 peti emas. Besoknya dia sedekahkan 2 peti emas, dapat 4 peti emas. Subhanallah, tidak habis-habis hartanya. Kenapa? Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari nolnya. Ibu tahu makna keberkahan harta? Keberkahan harta itu begini, sedikit modalnya banyak untungnya. Sedikit modalnya banyak keuntungannya. Kalau dari nominal gaji sih sedikit, tapi manfaatnya banyak sekali. Cukup untuk sekolahin anak, cukup untuk membahagiakan istri, cukup untuk makan sehari-hari. Sakitnya pun sakit yang tidak membutuhkan obat yang mahal. Subhanallah. Maka itu adalah keberkahan daripada rizki yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bu, doa minta berkah Bu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya Ustaz. Habis ini langsung sarapan. Masya Allah. Artinya Ustaz, Ya kenapa itu Allah, artinya berkahilah untuk kami. Amin. Atas rizki kami. Amin. Dan juga jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi sebenarnya doa tersebut bukan hanya doa untuk makan. Betul. Tapi doa kapan aja boleh kita sebutin. Iya dong, tapi pada makanan kita harus minta keberkahan makanan. Oh. Ciri makanan yang berberkah, pas kenyang tambah kuat ibadah. Oh, jadi kalau kenyang malas,
golar-goler itu nggak berkah. Nah. Karena sekarang kan lagi banyak nih Ustadz yang kayak, Apalagi? makan tuh nggak perlu doanya panjang-panjang, bismillah aja cukup. Ya mau bismillah, mau Sunnahnya bismillah. bismillah. Tapi Sunnahnya kalau mau bismillah. ditambahin Allahumma barik lana boleh Ada juga. Nabi juga pernah baca Allahumma barik lana. Oh, karena kan kayak nggak usah kok doanya gitu sih kan lagi gitu-gitu. Yang penting apapun itu kita minta banyak keberkahan. Iya. Baik, jazakallah khair. Kasih tepuk Iya. tangan dulu dong, Ustadz. Oke jamaah, sekarang kita mau lanjut lagi nih belajar bersama dengan guru kita ada Ustadz Maulana. Aduh ya Allah. Senang banget hari ini kita bahas tentang keberkahan ya. Betul, tentang keberkahan Ustadz. Ya. Bener gak sih salah satu ciri keberkahan itu adalah kalau barang kita hilang, udah ikhlas aja itu berkah. Berkah dong. Penggugur dosa, emang iya bisa kayak gitu. Kemarin dong. habis dari rumahnya Ustadz Maulana, kan mendadak. Jadi gak pakai aplikasi, ya kan, naik ojek online. Uangku yang ada di dompet, jatuh, bukan di dompet, jatuh. Nah. Alhamdulillah Mas Diko udah nyampe rumah, jadi aku bisa minta uang kalau nggak mau bayar pakai. Nah itu kalau kayak gitu-gitu uang jatuh gitu kan, Ya, nih. itu salah satu keberkahan atau itu jangan-jangan saya banyak dosa itu penggugur dosa gitu. Mohon Ya. tausiahnya Ustaz. Aduh ya Allah, tepuk tangan dulu buat Mbak Caca. Izin Habib dan Ustaz Sam. Makasih banyak buat semua jamaah yang dengan setia menonton Islam Tindak sampai akhir dan juga mencatat sebagai jadi jariah karena ilmu yang bermanfaat. Ingat, keberkahan dari harta yang hilang itu Allah nyelamatin kita. Seorang ada kejadian ini. Ada seorang yang hilang motornya di bandara. Nangis dia. Nangis. Seketika selang beberapa waktu langsung ketawa, bahagia, sujud syukur. Apakah motornya ketemu? Ketemu. Cuma motornya sudah hancur ketabrak mobil. Apa maksudnya di sini? Berarti motor ini memang harus hancur. Cuma bukan di tangan dia. Tapi di tangannya pencuri. Ya. Jadi bisa jadi kehilangan itu jadi berkah. Berkah apanya? Berkah Allah selamatkan kita. Ingat ya, riba itu hasilnya banyak. Banyak ya. Tapi sedikit keberkahannya. Sedikit keberkahannya. Ingat, hati-hati. Ada, maaf saya pinjam kata-kata ini. Ada orang di operasi. Diambil dagingnya keluar karena ada apa? Tumor. Ada kanker. Kenapa? Apakah itu dihilangin? Atau diselamatin? Diselamatkan. Kalau tidak bisa menggerogoti yang lain. Makanya dalam Islam ada zakat. Sebagai pembersih harta. Ada infak sebagai pelicin harta. Ada sedekah menambah keberkahan harta. Ada pembersih, ada pelicin, pelancar, dan ada keberkahannya lewat jalur sedekah. Maka ketika ada orang, maaf pinjam kata-kata ini, kalau ada benda haram dalam diri kita, semoga Allah hilangkan supaya kita tidak mendapatkan bencana. Karena kalau harta haram itu satu berdampak negatif, mendapat kemurkaan dari Allah dan hilang keberkahannya. 3 itu. Subhanallah. Kalau harta yang haram itu hilang berkahnya, dampak negatif pada dirinya, anak-anaknya jadi nakal dan sebagainya. Subhanallah. Yang ketiga adalah dapat murka Allah. Ustadz, jadi infak dan sedekah beda ya? Infak sedekah. Bedanya apa infak? Kalau infak pasti harta, pasti uang berupa materi. Tapi kalau sedekah bisa apa aja? Ilmu, Iya. apa aja. waktu, Iya. baju, Senyuman. itu Cuma juga jangan kotak amal lewat disenyumin. Ustadz bisa aja. Baik, jazakallah khair. Kasih Makanya tepuk tangan dulu Bu. kalau kotak amal itu tulisannya infak. Oh infak, baik. Kasih tepuk tangan dulu Bu, jangan disenyumin. Yang disenyumin Ustadz Maulana aja ya, baik. Nah sekarang buat jamaah yang pengen curhat, boleh yuk langsung karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu yang mau curhat Bu. Sebelah sini dulu deh, saya selesaiin nih bagian sebelah sini dulu, silahkan. Ibu boleh ke tengah-tengah, Habib Usman Afwan, Ustadz Maulana boleh ke tengah juga. Silahkan Ibu, Ibu mau curhat apa nih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Ibu Desnawati dari MT Al Barokah, Kelurahan Unyur, Serang, Banten. Silahkan, Ibu mau curhat apa? Saya mau curhat Ustadz. Tanggal 1 Agustus lalu, tanggal 1 Agustus 2025. 2025 lalu, saya kena sakit saraf kejepit. Obatnya apa, Bu? Hmm? Obatnya apa? Obatnya
Ya ke dokter udah, Ya. ini udah. Tapi akhirnya yang menyembuhkan itu terapi kretek ya. Yang saya pingin tahu bukan soal penyakit itu Pak Ustadz. Tapi setelah saya mengalami sakit itu, saya mengalami kepercayaan diri saya berkurang hampir 50%. Oh, down. Down. Jadi karena saya merasa untuk ke kamar mandi pun saya butuh bantuan orang. Padahal sebelumnya Ketergantungan. betul. Padahal kan sebetulnya saya ada Allah. Ternyata di saat saya mengaku-ngaku ada Allah, pas saya mau ke kamar mandi pun butuh orang. Jadi akhirnya saya tidak pede kan. Sampai sekarang PD 1 tetap stagnan di situ. Yang saya mau tanyakan, Apa itu? zikir apakah untuk mengembalikan kalau saya merasa disayang Allah? Kalau saya bisa lagi seperti dulu, saya pede, saya naik motor kemana-mana bisa. Sekarang saya semuanya berpikir untuk ke kamar mandi pun saya kalau tidak ada orang di rumah, saya mau sholat malam pun saya berpikir sekarang. Sedangkan usia saya udah tua. Saran apa untuk saya supaya saya kembali seperti dulu? Saya merasa nyaman, merasa disayang Allah, merasa tidak ditinggal oleh Allah. Tepuk tangan Terima dulu. kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana silakan. Pelajaran buat kita dari pertanyaan curhatan ibu yang luar biasa. Jadikanlah diri kita bukan hanya bergantung kepada manusia tapi bergantungnya sama Allah. Tapi dalam hal ini sadar diri. 1, 2, 3. Sadar diri. Sadar umur. Sadar umur. Kenapa Ustadz? Sadar umur. Oh, ngomong sama saya kan Ustadz Bukan kan? sama ibu itu. Oh, yang satu Ibu Desnawati. Ibu Desna umur berapa sekarang? 62 tahun, alhamdulillah. Ya. Wah, Nabi wafat 63 loh. Yoi, setahun lagi. Enggak begitu. Bukan begitu. Mudah-mudahan ibu bisa 80 tahun. Amin. Yang sehat, yang berkah ya. Kalau ditanya bacaannya apa? Bacanya la haula Wala quwata illa illa billahil aliyil Tapi azim. sebenarnya gini, sugesti itu yang harus dinaikkan. Sehat, 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 sehat. Berkah, 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 berkah. Kuat, 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 kuat gitu. Masya Oke. Allah. Ya. Gitu ya Bu. Jadi Habib. selain ada usaha, ada doa, ada sugestinya. Ibu. Baik. Oke, sugesti Habib boleh baru ya. ditambahkan Habib. Silahkan. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, umur pasti akan selalu bertambah. Hidup harus bisa merasakan apa yang bisa diambil hikmahnya. Ibu ini hikmahnya banyak. Yang pertama adalah Allah kasih ibu ujian, cobaan ataupun sakit itu buat gugurin dosa. Iya. Buat gugurin dosa. Ambil hikmahnya. Wah, digugurin dosa sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, dosa saya berkurang. Ingat dulu waktu mudanya, sholat susah, ibadah susah. Ini waktu sakit nih lebih giat lagi. Ya Allah, maafin saya dulu waktu mudanya. Sekarang udah tua tetap ada kamar mandi di rumah. Siapkan tempatnya, jangan sampai licin-licin takut jatuh kan. Iya. Tetap ambil wudhu, sholat malam. Dekatkan diri sama Allah, ibadah tetap jalan. Pede kepada manusia yang lain, takutnya tetap kepada Allah. Dan selalu cari ridhonya Allah. Tepuk tangan. Masya Allah, tabarakallah. Dengerin ibu. Gitu ya, Ibu Tapi Desna ya. ibu ini awet muda loh. Iya. 62 tahun Iya. kayak 61. Ya, cuma sedikit dong. Jamaah Islam itu indah. Abis ini masih banyak lagi nih keberkahan-keberkahan yang perlu dicatat Terima kasih. ya. Amalan-amalannya apa aja. Abis ini insya Allah kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.